Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Mata Hati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Mata hati dan mata kepala memang lain, tetapi keduanya punya kaitan-kaitan. Banyak sekali mata kita tidak bisa melihat, atau juga mata kepala kita sering tertipu, ya, melihat fata morgana, kayaknya seperti air. Setelah didekati, ada airnya enggak? Mata tertipu. Kalau hati bisa tertipu enggak? Enggak. Hati bisa bohong enggak? Kita akan jujur. Makanya saya katakan bahwa sebab penderitaan kita itu adalah karena kita membohongi hati kita sendiri. Kitalah yang menyiksa hati kita sendiri. Kita yang mencambuk hati kita sendiri. Ketika kita menutupi kesalahan kita dan kita berbuat bohong, sesungguhnya itu adalah penderitaan hati kita juga semuanya. Karena hati tidak menerimakan pembohongan itu sendiri. Makanya ketika ada orang berbohong kepada saya baginya nggak ada masalah. Atau dia membohongi dirinya sendiri. Kalau saya kan percaya kepada orang itu. Saya mah tidak bisa hanya percaya. Yang bohong siapa? Ya dia membohongi sendiri. Dan dia menderita sendiri. Kebohongan yang kamu lakukan itu adalah membawa siksa di dalam hati kamu sendiri. Maka belajar jujur sajalah. Saya yakin bahwa Gayus bukan orang yang bahagia dengan hartanya bermiliar-miliar. Saya yakin dia adalah orang yang sangat menderita, ya, yang haus, yang perih, ya, dan sangat menderita. Bahwa banyaknya uang sama sekali tidak ada artinya untuk membangun kebahagiaan dari hati kita ini. Dan nggak usah diuraikan, orang kaya sengsara, orang miskin bahagia, itu sudah menjadi realita. Dan orang kadang-kadang terlupakan mencari harta, mengorbankan kebahagiaan. Walil ayati tafsiran. Dua ayat ini. Ayat ini ada dua penafsiran. Zahirun wa batin. Ada tafsir zahir dan ada tafsir batin. Lakin fidaril baqa, tetapi di hari kiamat nanti yariqul hijab. Hijabnya itu tipis, rada merayang. Liriqatil abdan, karena badan kita juga sudah merayang juga, badan itu sudah menjadi makhluk rohani. Walatafatiha, dan sangat lembut sekali. Walidzalika sara na'imuhum la yakmulu illa bisyuhudil qurbi. Oleh karena itu kenikmatan mereka tidak akan sempurna kecuali bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Ini maknanya lain. Fa idza faqaduhu, kalau mereka kehilangan itu tidak tanghassu na'imuhum. Fa idza faqaduhu tanqusu na'imuhum, akan berkurang kenikmatannya. Lianna fi dzalika dar sar al-hukmu lil arwah. Karena di hari akhirat nanti yang menjadi putusan adalah, yang menjadi persoalan adalah persoalan rohani, bukan persoalan jasad ini. Wa fi hadzal dar al-hukmu lil asbah. Tetapi di dunia ya persoalannya persoalan fisik, persoalan badan kita sendiri. Illa man taraqqa huna ila alam al-arwah, kecuali orang yang telah mencapai mendapatkan peningkatan ke alam rohani. Fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli jannah. Fa na'imuhu na'imul arwah, kenikmatannya adalah kenikmatan arwah. Saya kira memang ada dua macam kenikmatan. Di dunia juga ada dua macam kenikmatan. Ada kenikmatan rohani, ada kenikmatan jasmani. Kenikmatan rohani itu kita rasakan denyut-denyutnya melalui jaringan saraf kita. Kerasa krenyem-krenyeme, kerasa gleser-glesere, kerasa dredat-dredete. Menyentuh kulit yang halus, secara refleksi tangan kita menghantarkan ke saraf, dan saraf menyebar ke tubuh sehingga terasa badan kita bergetar. Kemudian kita mendapat sanjungan dari orang, juga kerasa pating terngap cungure, ngap-ngapan kerasa. Makan sate, makan sambal goreng, nikmat, sedap, gurih, itulah kenikmatan badan kita. Tetapi itu depend on, kelezatan badan itu sendiri sangat tergantung kepada kelezatan rohani, kebahagiaan rohani. Dan salah satu orang yang sangat bodoh sekali
Karena jasad dan rohani memang tidak pernah sinkron, nggak pernah nyambung, dan selalu bercerai-berai. Pikirannya di mana, badannya di mana. Bahkan dari kita lagi waya mangan kayak mangana, delang kan sambal gorengnya, omek kan sambal gorengnya, pulo kan cangkem sambal gorengnya. Maman untune menyadari kita lagi mama sambal goreng, wis aja mikir laki beli teka-teka. Mangan sambal goreng, pikirannya gemes laki beli teka-teka, curiga. Mampir mentikin enak nih sambal gorengnya. Terus semengkel kan, lagi sholat, ya cobalah kita terkonsentrasi, dikumpulkan, terfokus. Mata kita melihat sejadah, pikiran kita menghitung rokaatnya, perasaan kita sedang menghadap Allah, ya, penuh dengan tawadhu dan rendah hati, menerjemahkan segala bacaan yang kita ucapkan, ya kan begitu. Jasmani dan rohani kumpul. Ini kan tidak. Bagi sembahyang kelingan mangan, wae mangan kelingan sembahyang. Jadi ya ini seperti ini. Jadi di dunia banyak fasilitas tapi tidak pernah dinikmatinya. Kelon karo rabi, kelingan demenan pengen, kan teluk bikin. Itu masalah we. Jadi pikiran itu berserakan, nggak pernah kumpul. Nah. Bisa ya. Oh tidak juga, dia sadar saya di pasar, saya lagi di tempat yang ramai, ya. Tapi sekalipun mata melihat emas berlian di etalase, hati kita tidak pernah tergerak untuk meminta kok. Iya, saya tidak melarang Anda melihat wajah-wajah cantik yang berseliweran di pasar, yang kita lihat di mobil, di Kopayu, di jalan, di pasar, kita banyak melihat orang-orang cantik. Gak usah pejam mata kok. Yang dipejamkan adalah hatimu, bukan matamu. Meremanya kedungsuk tidak ada. Iya. Nah, ya makanya jadi hati kita terkendali, tidak terpengaruh ya dengan panca indera kita yang merasakan, melihat ada di sekitar kita itu. Ya itu persoalannya. Jadi ya saya kira ya kalau kita berpapasan nggak usah melengos, berbalik muka melihat wajah cantik. Ya tetap saja seperti biasa gitu. Tapi ya nyelingkuh kan ini. Kenapa kau nyelingkuh? Lampu kuning, bakal melotot, lampu merah. Ya kita sekadar melihat ya asal jangan ditransfer ke hati lah. Iya. Nah ya itu benar itu. Nyelingkuh, penasaran. Nah, itu kan tergoda. Iya, jadi seperti itu, bahwa cobalah sampai ketika kita mau tidur pun, ketika pikiran kita tidak kita ajak bersama diri kita di atas tempat tidur, maka sulit kita untuk tidur. Nggak bikin ki. Lamun paku bedulah, wis ning ranjang pikirannya masih ning balai desa betul bikin akhirnya. Masa turu-turu aja kan ki. Aduh, durung dicek. Jendelane gompel durung tandane maning. Durung bocor maning. Raskin cuan kana sing cukup uang niki. Durung danyakan ning gudang. Apa lebih kita kabli piket begini ki. Ya enggak usah tidur. Ya makanya kan itu. Ya tolong dong. Jangan disiksa sendiri. Kasihanilah dirimu sendiri. Siapa lagi kalau bukan dirimu sendiri? Ya ini belajar terfokus, belajar terkonsentrasi, mencari satu relaksasi. Kita relaks aja, hidup ini relaks aja sih. Artinya relaks tuh jangan sing serius lah, ya relaks aja ngapain. Nggak usah aja ngoyot temen, aja keterlaluan memikirkan berlebihan, ya sekadar saja lah. Kita terfokus. Makanya begitu kita di tempat tidur, kita mencari posisi yang paling nyaman. Ketika terlentang, nafas kita teratur, ya, kita rasakan nikmatnya nafas lancar. Ngas, ngos. Apalagi kalau dengan menyebut namanya sebagai tanda kerinduan kita. Allah masuk, keluar. Kita rasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan pikiran kita terkonsentrasi. Kita hitung dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kita perintahkan, hai jari-jari kaki, diamlah, tenanglah, jangan bergerak. Sampai tekan dengkul aja gemetaran, wis menengah. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Sampai kepada pikiran, kita sugesti diri. Kan begitu. Sangat nyaman dan tidur kita menjadi lelap kok.
Ya begitu. Jadi artinya begini, pikiran kita ini seperti kayak jaran, kayak kuda binal, menurut beka. Dan itu ketika kita biarkan pikiran kita bekerja terus, percaya atau tidak akan selesai. Begitu kita berpikir A B C D F Z, awit maning A B C D, amaning terus, dan tidak pernah mengambil kesimpulan yang berdewek, sampai terasa mata kita panas, ya kan, kepala berdenyut, kuping mulai grebek-grebek, ning bantal cuk, ning kuping kayak dek denyut jantung itu kita rasakan di telinga kita. Pernah merasakan begitu enggak? Ya. Ya Allah, sampai berkunang-kunang, merem, udah paksa-paksa, saya dibengket kalau cerecet matanya, enggak tidur juga. Nah ini kan satu penderitaan yang luar biasa, sampai enggak tidur. Allahu Akbar, subuh tambah panas. Kenapa? Nah makanya ini saya kasih tahu aja ya, sholat 5 waktu itu sebetulnya latihan berkonsentrasi. Bakra sholatnya khusyuk, cerdas. Sebabnya kamu itu bodoh beli cerdas, karena pikiranmu tidak terkonsentrasi, tidak mendengarkan guru menerangkan, tapi pikiranmu ngayal dewek. Badanmu ada dalam kelas, tapi pikiranmu ada di taman bunga, sehingga guru ngomong gak pernah didengar. Ya, termasuk juga ketika engkau berdiskusi dengan seorang intelektual, baru pada kiai, kamu tidak pernah mendengarkan alasan teman bicaramu. Sementara teman berbicara, pikiranmu berpikir sendiri, mencari alasan untuk membantah alasan lawan bicara. Kan gak lucu. Iya beliau Rahman lagi berdebat ke, teman debat sedang berargumentasi, kita tidak mendengarkan kok, kita memberikan dalil untuk membalas alasan dia. Kan lucu. Terjadi gak begitu? Lah iya dong, saya paham. Jadi kapan cerdas saja? Itu terbalik. Lah iya. Dan ketika Allah berfirman, dan ketika engkau membaca Al-Quran, kamu tidak pernah merasakan bahwa itu ayat-ayat, itu surat-surat untuk kamu. Mungkin mang Abu Jahal kan, padahal masih Abu Jahal, mungkin ma Fir'aun kan, ya benar masih Fir'aun aku. Ya, jadi kita tidak pernah terkonsentrasi. Baca Quran juga tidak pernah terkonsentrasi. Ya aneh alias ajaib. Yaitu kembali bahwa ujung-ujungnya saya ini sebagai pendahuluan tentang kecerdasan spiritual itu, ya, perlu ada pemahaman. Sebab nanti bisa saja, karena selama ini ilmu yang kau miliki ilmu apal-apalan, bukan ilmu penghayatan, bukan ilmu apal-apalan kah? Paham belikin. Dan saya merasakan terlalu banyak terima-terima istilah-istilah, simbol-simbol keagamaan yang diucapkan orang di berbagai kesempatan, asal muludan, rajaban, khutbah Jum'ah, pengajian segala macam, berhamburan. Saya menduga kayak maknanya sijin kabeh dalam pikiran mereka itu. Ya, hanya stereotip aja, mengulang-ulang kata orang yang dia sendiri nggak paham. Apa ini masih salah ya? Dari itu, aduh temen, beli nyambung gitu, semacam itu. Maka kenikmatan ruhani dan kenikmatan jasadi itu dua hal yang tidak terpisah sama sekali. Ya, tapi saling sambung. Ya, artinya kayak duit gelendong ditumpangkan. Sebagian kenikmatan ruhani kita juga, artinya sebagiannya jasadi, sebagian jasadi juga ada yang menyangkut rohani, ada yang murni jasadi, ya kan begitu, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan melalui hubungan cinta bodoh. Cinta bodoh itu apa? Cinta dungu, tanpa rasa, tanpa cinta, tanpa kasih sayang, prosesnya tawar menawar, dira, 20.000, 50.000, ning kelasa, ning sur pelem, setelah itu selesai. Arane beli urus apa kan empuh, bocan timbu, ini kan cinta bodoh. Ya, berapa kadar kenikmatan yang dia peroleh? Saya hitung, ketika dia sedang menikmati nafsu birahinya, pikirannya dikejar-kejar, barangkali ada hansip, ada masyarakat yang tidak menerimakan, ya kan begitu, diselubungi dengan rasa takut dan kecemasan, ketangguhan santri, ya macam-macam kan, dari situ persoalan, sampai kepada kekhawatiran kalau dia terjangkit penyakit AIDS, penyakit sipilis dan sebagainya. Sesungguhnya kenikmatan yang secuil itu malah justru membawa penderitaan yang lebih besar lagi. Maka kita harus pandai mengkalkulasikan sesungguhnya. Paham dia ngomongnya? Iya, bulan guys, lah kenikmatan jasad itu sesungguhnya, ya kalau saya bilang tidak ada yang ada ya.
Ada sih, yang ada sih emang ada. Tapi ya sangat sekejap dan kemudian sampai tegang mangan apa bega nikmatnya kok tegang tenggorokan mus mancing mempadak ini mangan gesek kalau mangan sate yang leban beda enaknya ini lah tenggorokan padak. Perut kita tidak merasakan sambal goreng, tidak hanya kenyang dan tidak sebenarnya gitu. Kembali oleh karena itu wahwa ruhul wisal wa syuhudul kamal, yaitu ruhani yang telah koneks, yang telah nyambung, dan rohani yang telah menyaksikan keindahan, kesempurnaan. Fanaimuhu bisyuhudi iqtirabi wa ridwani, kenikmatannya itu karena dia menyaksikan kedekatan dan keridhaan, kesukaan. Falau zala anhum syuhudul qurbi aw inqata anhum majadur ridwan, kalau hilang dari mereka kesaksian kedekatan atau terputus ya majadur ridwan ya perolehan keridhaan, ladaq alaihim fasihul jinan, tentu surga yang luas itu akan terasa sempit bagi mereka. Rumahnya gedong, mobilnya mewah, tapi rumahnya ngontrak dan mobilnya masih kredit. Enak deh nih. Rumah sendiri gubuk, tapi nggak punya utang. Jadi sesungguhnya yang dicari itu kebahagiaan jiwa atau kesenangan badani. Dulu bagi saya, orang melihat ketika teman Anda istrinya cantik, Anda menghayal, waduh enak temannya, bisa bangga guys, mesem-mecengir, waduh enak teman, betapa aku bahagia kalau istriku secantik itu. Itulah mulai awal daripada kelainan jiwa kita ini. Yang sesungguhnya silakan tanya kepada orang yang istrinya cantik. Waduh, kawan ya suka neken-neken merasa cantik sih. Ya saya kira kebahagiaan rumah tangga tidak sangat tergantung dengan kecantikan wajah istri. Akhirnya pergaulan kita, kecantikan wajah hanya berlaku singkat 6 bulan saja kita merasakan dia cantik. Setelah itu tinggal bosan. Yang ada pergaulan rohani kita dengan istri kita. Nggak boleh. Kesepahaman, saling menghargai, saling menghormati, saling menyimpan rahasia, saling mendukung, ya kan gitu. Itu yang kita bangun. Jadi persoalan cantik dan tidak cantik sih nggak ada masalah. Begitu lampu dipetengi gak pada kapik kan. Apa yang Anda rasakan dengan istri yang cantik tapi hatimu selalu jengkel? Enaknya kekepan bermengkel. Yang enak kan kemesraannya. Jadi itu persoalan.